Mungkin pertanyaan gue adalah, emang menurut lu Pak Kaisang punya kompetensi untuk menjadi ketua umum? Kalau misalnya ditanya tujuannya adalah ini, misalnya. Tapi kenapa kita punya tujuan ini? Ada grand strateginya itu apa? Nah ini kayak Jokowi nih. Semakin kita kenal dia, semakin kita agak-agak nggak paham. Itulah Kaisang. Paham nggak? Jadi paham dan itu lucu banget keluar dari mulut lu. Jadi kalau misalnya itu positif atau negatif sih konteksnya? could be both. karena itu karakter ya. Ada Iya, orang bener. yang talkative, Bener. talkative itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwanatullah. Ada potongan pembicaraan yang cukup menarik ya, di mana di sini di podcast Panji Pragiwaksono beliau mengundang salah satu petinggi dari Partai Solidaritas Indonesia, yaitu Dede Prayudi atau yang kerap disebut Dede Uki gitu. Nah di sini Uki ini menjelaskan secara singkat, secara ringkas bagaimana kepemimpinan dari Kaisang Pangarep alias ketua umumnya yang juga salah satu anak dari presiden saat ini yaitu Joko Widodo. Nah di mana menariknya? Mari kita simak videonya berikut ini. Mungkin pertanyaan gue adalah, emang menurut lu Pak Kaisang punya kompetensi untuk menjadi ketua umum? Punya. Apa kompetensinya? Punya. Apa kompetensinya? Leadershipnya bagus banget ya. Katanya kan Gini ya. Evan Dimas juga punya leadership. Enggak. Tapi kan Evan Dimas nggak bisa jadi ketua umum PSI dong. Gini. Waktu Kaisang baru masuk ke PSI, kita rapat nih di DPP nih, ya kan? Kita rapat, terus habis itu yang dia lakukan adalah apa? Saya kepingin semua orang di sini ngomong, dia nggak ngomong sama sekali. Setiap orang di sana ngasih tahu posisi saya apa yang menjadi goal saya di bidang saya. Misalnya kayak gue nih, gue ketua DPP bidang Litbang, penelitian dan pengembangan. Jadi kalau misalnya lu nanya soal BPJS gratis, tanya ke gue. Gue kira lu adalah tugasnya destroyer karena kerjanya di TV berantemin orang. Enggak lah, gue dikeroyok kalau di TV. Ya bener juga sih. Anyway terus gitu. Ya. Terus kita maunya goalnya kemana, terus habis itu kita progresnya sudah sampai mana, terus challenges-nya itu apa. Itu semuanya kita kasih tauin. Berat gitu ya. Oke, hari ini dia mendengarkan dulu. Besokannya dia sudah punya assignment buat masing-masing kita. Gitu. Dan saat itu dia bilang, dah masuki si Anu, kerjain ini. Dia bilang tuh maksudnya Kaisang. Kaisang. Dan kalau misalnya ditanya tujuannya adalah ini, misalnya. Tapi kenapa kita punya tujuan ini? Ada grand strateginya itu apa? Nah ini kayak Jokowi nih. Semakin kita kenal dia, semakin kita agak-agak nggak paham. Itulah Kaisang. Paham nggak? Jadi paham dan itu lucu banget keluar dari mulut lu. Jadi kalau misalnya itu positif atau negatif sih konteksnya? could be both. karena itu karakter ya. Ada Iya, orang bener. yang talkative, Bener. talkative itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif kan. Iya. Dan kalau ada orang yang mengatakan, gue kenal banget Jokowi, gue tahu cara berpikirnya, Gue ragu sih. berarti itu dia benar. nggak kenal. Iya. Berarti dia nggak kenal. Betul. Jadi orang terdekatnya Pak Jokowi aja pernah bilang bahwa saya juga nggak tahu ini maksudnya apa, tujuan grand design-nya apa. Agak nggak fit for comment ya kalau kayak gitu ya. Tapi everyone did their assignment, gitu. Artinya everyone trusted. Kenapa? Kalau boleh tahu. Kenapa? Kita harus memberikan kesempatan kepada ketua baru. Artinya kita coba dulu nih, kayak gitu ya. Iya, tapi kan maksudnya gini ya. Kayak misalkan ada orang ditaruh di jabatan pemimpin. Tentu karena dia pemimpin, dia punya hak untuk nyuruh kita. Tapi kan kita juga bertanya-tanya, bener nggak sih ini yang dia suruh gitu? Dan cara atau keraguan gitu kan datangnya dari apakah menurut kita ini orang punya kompetensi? Lu masih belum menjawab pertanyaan gue soal kompetensi apa? Masa cuma leadership? Nggak, itu satu dulu. Ketua umum Itu satu partai dulu. politik, Iya, itu satu dulu. Harus Itu satu punya dulu. pemahaman soal politik. Iya, itu satu dulu. Oke, duanya apa? Menurut majalah Fortune, sebelum dia masuk ke politik, dia adalah satu di antara 15 anak muda paling berpengaruh. Ya jelas anaknya di presiden. Indonesia. Nah itu dia yang menjadi Bapak gua Soeharto juga yang menjadi masalahnya Kaisang adalah dia anak presiden. Kalau itu masalah. All the credits goes away. Karena semua orang akan menganggap ya iyalah dia anak presiden. Masalahnya di situ. Nggak salah. Lo tau nggak dia lulus di Singapura dengan distinction? Misalnya ini kalau kita ngomong akademik misalnya. Ya. Dan Soalnya dia sekolahnya apa sih? business management. Semacam itulah. Kagak ada hubungannya sama politik dong. Iya nggak ada hubungannya. Political science. Berarti nggak. Gue yang political science. Makanya gue yang ngemeng di TV. Si, lu
Kayak gue tanya sama lu apa gak aneh? Lu sekolah Loki, sekolah lu political science. Iya. Lu punya bos yang nggak tahu political science. Kita kan kita juga harus sadarin bahwa everyone has their own privilege. Pasti lu sebut, apaan sih nih bos gua gitu, pasti ada gitunya kan? Enggak. Ada apa sih bos gua gitu? Pasti ada kan? Dikit. Sejauh ini gue belum. Apaan sih gitu? Tapi kalau menerka-nerka, ini maksudnya dia apa ya? Karena kayak bapaknya. Iya, itu sering gua. Iya. Itu sering gua. Ya itulah tadi potongan podcast dari channelnya Panji Pragiwaksono, di mana di sini salah satu ketua DPP dari PSI yaitu Dede Uki itu berbicara tentang bagaimana cara Kaisang itu memimpin PSI. Nah di sini ada potongan perkataan yang menarik ya, di mana Uki mengatakan kalau dia sering gagal paham atau tidak paham keinginan dari Kaisang. Dan ketidakpahaman ini atau sulitnya menerka arah komunikasi ketua umumnya tersebut, itu bisa dibilang sama dengan apa yang kerap dilakukan oleh ayahnya yaitu Jokowi. Nah, hal ini tentu saja menarik karena memang Pandji Pragiwaksono justru mengatakan ya ini hal lucu atau kalimat lucu yang diungkapkan oleh anak buahnya dari Kaisang sendiri yaitu Dede Uki tadi, yang seharusnya mungkin Panji mengharapkan kalau sering berkata yang tidak dipahami orang lain itu bukan anak buahnya, justru orang lain, karena hal ini bisa berkonotasi negatif. Walaupun dibilang tadi Dede Uki mengatakan ya ini bisa positif ataupun negatif gitu. Nah bagaimana menurut teman-teman semua penilaiannya dari Kaisang yang selama ini kerap tampil di TV itu gampang dipahami atau enggak gitu. Nah silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah sampai sini dulu IDN Project. Bila memang kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.